Shalom saudara, kita kembali berjumpa dalam program ringkasan Sekolah Sahabat Harian dari Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Yesodipuro. Dan tiba pada pelajaran hari Kamis tanggal 29 Februari, dan judul pelajaran di hari ini adalah Imam selama-lamanya menurut Melkisedek. Siapakah yang dimaksud? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mohon supaya Tuhan boleh menolong kami untuk mengerti pelajaran pada kali ini, dan biarlah Roh Kudus yang mengajar memimpin kami dan juga menginsafkan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Baik, kita baca pertama di dalam Mazmur pasal 110 di ayat yang keempat. Di sanalah kemudian pertama kali muncul sebuah pernyataan bahwa akan ada imam menurut peraturan Melkisedek. Dalam Mazmur pasal 110 di ayat yang keempat dikatakan, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Baik, saudara, siapakah seseorang yang menjadi imam menurut peraturan Melkisedek? Dia adalah Yesus. Kalau kita baca dalam Ibrani pasal yang kelima, di sana bicara mengenai Yesus, dan kemudian apa yang dikatakan dalam Mazmur 110 ayat yang keempat tadi dikutip dalam Ibrani 5 ayat yang ke-6. Sebagaimana firman-Nya dalam satu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi, mengapa Yesus harus menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek? Mengapa tidak menurut peraturan keimamatan yang ada di Israel? Di Israel, mereka yang bisa bekerja dalam keimamatan, entah itu hanya bekerja di bait suci atau yang menjadi imam, hanyalah orang-orang Lewi. Secara khusus, ketika dia menjadi imam adalah keturunan Harun. Sementara Yesus dari suku Yehuda, sehingga dia tidak memenuhi persyaratan menjadi imam berdasarkan peraturan keimamatan di Israel, saudara. Dan mengapa harus mengambil peraturan keimamatan daripada Melkisedek? Kalau kita baca dalam Ibrani 7 ayat yang pertama dikatakan, sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Melkisedek dikatakan sebagai Raja Salem dan imam. Tidak pernah ada satu orang pun di dalam Alkitab dia juga raja tapi dia juga imam. Di zaman raja-raja Israel, entah Daud, Salomo atau siapapun, ketika dikatakan membawa atau mempersembahkan korban di bait suci, mereka hanyalah sebatas membawa hewan korban, menumpangkan tangan dan menyembelih hewan, tapi bukanlah kemudian melakukan upacara pempersembahan korban hingga tuntas. Hanya bisa imam yang melakukannya. Tapi ketika dikatakan Melkisedek selain raja dia juga adalah imam, maka tentunya dia punya kewenangan yang mana tidak dimiliki raja-raja Israel pada umumnya. Dia juga tidak punya kewenangan yang mana dimiliki oleh imam-imam atau orang-orang Lewi di kalangan orang-orang Israel. Jadi saudara, inilah yang membuat Melkisedek pertama punya peraturan keimamatan lebih unggul daripada orang-orang Lewi. Selain itu, tadi dikatakan di ayat yang pertama bagian akhir, satu kali ketika Abraham sedang habis berperang melawan raja-raja, Melkisedek menyongsong Abraham dan memberkati Abraham. Kalau dia memberkati Abraham, artinya dia punya sesuatu yang mana lebih unggul daripada Abraham, saudara. Dia memberkati Abraham. Siapakah Abraham? Kalau kita tahu keturunan Abraham, Abraham punya anak namanya Ishak, anak perjanjian. Ishak punya anak kembar Yakub dan Esau. Yakub adalah adiknya, Esau adalah abangnya. Yang dari Yakub kemudian muncullah 12 suku Israel, dan dari 12 suku Israel ini kemudian membentuk bangsa Israel, dan salah satu sukunya adalah Lewi. Sehingga Abraham adalah nenek moyang daripada Lewi. Dan janji yang Tuhan ucapkan kepada Abraham, janji itu bukan diucapkan khusus kepada orang Lewi, tapi adalah kepada Abraham, saudara. Dan sementara sekarang Melkisedek memberkati Abraham. Inilah menunjukkan bahwa Melkisedek punya peraturan keimamatan lebih unggul daripada keimamatan orang-orang Lewi. Selain memberkati Abraham, apa yang dikatakan ayat yang kedua? Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Jadi memberkati Abraham dan Melkisedek menerima 1/10 dari Abraham, diulangi di ayat yang ke-6. Tapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut 1/10 dari Abraham dan memberkati dia, walaupun dia adalah pemilik janji. Abraham adalah pemilik janji itu, saudara. Tapi oleh Melkisedek, Abraham diberkati, dan kepada Melkisedek Abraham memberikan persepuluhan.
Inilah yang kemudian membuat keimamatan orang Lewi tidak lebih baik daripada keimamatan Melkisedek. Tidak hanya itu, di dalam Ibrani 7 ayat yang ketiga dikatakan di sana, ia, yaitu Melkisedek, tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan, dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Ketika dikatakan ia dijadikan sama dengan anak Allah, beberapa orang kadang-kadang mengartikan Melkisedek adalah Yesus. Ini dulu yang memberkati Abraham adalah Yesus. Bukan, dia adalah Melkisedek, memang manusia yang pribadi berbeda dengan Yesus. Tapi dikatakan dia tidak beribu dan tidak berbapa. Bukan berarti dia tidak pernah dilahirkan dari seorang ibu dan dia tidak punya ayah, seolah dia lahir dari batu, bukan itu. Tapi ketika kita mencatat seseorang tidak ada ketika di dalam Alkitab ada satu tokoh penting yang kemudian tidak dicatat silsilahnya, dia dianggap seperti orang yang punya hidupnya tanpa akhir. Abraham pun dicatat dia punya ayah namanya Terah. Daud pun dicatat punya ayah namanya siapa? Punya ayah juga. Yang lain juga demikian, kecuali Adam dan Hawa memang tidak punya ayah, itu karena mereka lah orang tua yang pertama. Dan inilah Melkisedek tidak berbapa, tidak beribu, artinya secara kaidah di dalam Alkitab, maka dia dianggap seperti orang yang punya kehidupan yang tidak berkesudahan meskipun pada waktunya dia mati. Disinilah kemudian dia punya keimamatan yang kekal, dianggap punya keimamatan yang kekal. Dan karena itulah Yesus menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, saudara. Dan kalau kita baca di dalam Ibrani 7 ayat yang ke-20, berbicara orang-orang Lewi bagaimana mereka menjadi imam. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah, memang mereka atau orang-orang Lewi telah menjadi imam tanpa sumpah. Tapi beda dengan Yesus. Kalau kita baca ayat yang ke-21, tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Dalam King James Version atau terjemahan lain dikatakan imam itu selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi Yesus menjadi imam besar berdasar sumpah. Tuhan sudah bersumpah, dan kalau sudah Tuhan bersumpah artinya itu penting dan itu pasti terjadi, saudara. Dan dikatakan kalau kita baca ayat yang ke-23 dari Ibrani pasal 7, banyak imam dari suku Lewi, mereka tidak bisa menjadi imam yang kekal karena mereka mengalami kematian. Tapi bagaimana dengan Yesus? Tidaklah demikian, dia mati tapi dia bangkit. Dan faktor lain, kalau kita baca dalam Ibrani 7 ayat ke-26, Yesus sebagai imam besar, dia tanpa salah, dia tanpa noda, dan dia saleh. Tapi bagaimana dengan imam-imam itu? Apakah mereka hidup tanpa salah, tanpa noda? Mereka berdosa sama seperti kita. Bahkan dikatakan dalam Ibrani 7 ayat ke-27, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Jadi sebelum mereka memerantarai orang Israel, mereka haruslah membereskan diri mereka sendiri karena mereka berdosa, tapi tidak dengan Yesus. Jadi di sini kemudian kita melihat kenapa Yesus menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, karena pertama, dia bukan orang Lewi dan dia tidak bisa menjadi imam menurut peraturan orang-orang Lewi, tapi dia bisa menjadi imam menurut peraturan Melkisedek karena dia punya banyak keunggulan di sana. Dan Melkisedek, kenapa dia punya peraturan keimamatan lebih baik daripada keimamatan orang Lewi? Karena dia punya keunggulan di sana. Dia berkati Abraham, dia terima persekutuan Abraham. Yesus pada akhirnya memenuhi kualifikasi ini karena mengapa? Dialah memberi berkat kepada Abraham yang sesungguhnya, dan dia tidak pernah berdosa, dan dia berhasil mengalahkan kematian yang dibuktikan dengan kebangkitannya. Jadi saudara, imam besar kita sungguh imam besar yang luar biasa. Dia mati di kayu salib berkorban untuk kita, dan sekarang dia di surga menjadi perantara kita. Demikian pelajaran di hari Kamis. Shalom saudara.